Kita beralih ke informasi yang lain. Polisi akan mengetatkan aturan larangan modifikasi kendaraan bermotor pada awal Januari 2016. Rencana ini menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya para pelaku usaha modifikasi kendaraan bermotor dan penggemar modifikasi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya awal Januari 2016 akan menerapkan aturan ketat mengenai larangan modifikasi kendaraan bermotor. Aturan tersebut tertuang pada pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp24 juta. Regulasi sudah cukup lama. Itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya adalah pasal 277, di mana bahasa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan sebagainya, termasuk membuat, merakit, memodifikasi kendaraan yang mengakibatkan perubahan tipe, itu sudah merupakan tindak pidana kejahatan. Di situ ancamannya adalah kurungan 1 tahun, kemudian dendanya adalah 24 juta. Lebih lanjut, modifikasi kendaraan boleh dilakukan dengan syarat melakukan uji tipe kendaraan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh izin atau sertifikat dari Kementerian Perhubungan. Sejumlah ketentuan yang harus dilakukan antara lain, modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek kendaraan. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan ke Samsat untuk memperoleh STNK baru. Kan ada kadang-kadang mungkin ada yang hanya memasang aksesoris ya, misalnya memasang mungkin perlengkapan yang mungkin mengganggu keselamatan, mungkin apa yang bertanduk atau mungkin ada lampu yang menyilaukan, kemudian mungkin ada memasang rotator sini dan sebagainya, itu kan masih pelanggaran lalu lintas. Tapi kalau udah yang udah memodifikasi yang prinsip tadi, masalah kerangka kendaraan, kemudian masalah rancang bangun kendaraan apa dan sebagainya, kemudian masalah rekayasa daripada kendaraan itu sendiri, itu sudah merupakan suatu kejahatan. Adanya rencana pengetatan aturan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Di mata para pelaku industri modifikasi kendaraan bermotor, pelarangan ini dinilai sebagai langkah membatasi kreativitas dan seni. Undang-undang itu kalau memang dibuat sebagai sebuah standar, buat saya pribadi sebagai pelaku di dunia custom nggak ada masalah. Asalkan memang undang-undang itu tidak membatasi kreativitas, karena secara nggak langsung apa yang kita geluti, teman-teman yang geluti itu adalah industri kreatif yang mungkin kelak akhirnya juga bisa membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita punya sesuatu, banyak orang-orang kreatif di industri otomotif. Tapi memang batasan itu memang harus ada sosialisasi dari pihak aparat, sosialisasi yang baik ke masyarakat, bahwasanya memang undang-undang ini dibuat sebagai satu bentuk kita memodifikasi kendaraan karena harus ada standarnya. Menurut Doni, aturan soal modifikasi kendaraan yang tertuang dalam pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menyebut secara jelas batasan dalam modifikasi. Di industri otomotif, kita bergerak di jasa modifikasi, secara nggak langsung kan juga kita menciptakan lapangan pekerjaan. Kita, apalagi Pak Jokowi kan juga selalu gembar-gembor ingin industri kreatif di Indonesia jauh lebih maju. Secara nggak langsung kita melakukan itu. Jadi alangkah lebih bijak bila mana memang undang-undang ini disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Selain itu, Doni menilai polisi perlu mensosialisasikan aturan larangan modifikasi secara jelas dan tidak terburu-buru. Setuju atau tidak setuju, aturan tetap harus dijalankan. Perlu ditemukan solusi yang bijak agar kreativitas dan keselamatan bisa sama-sama menjadi prioritas. Tim Liputan Metro TV.